Ya kan tadi Ica, kan ya. Ica suruh tuh Ica, abang lo tuh senses Ica yang katanya dekingan lo senses tuh Ica bayar utang kakak gue 1 juta Ica. Nggak usah banyak ngomong. Ke sinar, ke sinar, ke sinar. Bang Blen mau ngomong dulu, Bang Blen mau ngomong dulu, mau tuntasin dulu, diam dulu. Oh, iya, iya. Udah kan, udah ada buktinya tadi ya. SP2HP-nya, panggilan klarifikasinya ada di tanganku ini. Ya kan? Aku berdasarkan ini aja bisa cabut perkara, guys. Bisa cabut berkas. Dan aku sudah cabut secara verbal. Tinggal aku bikin permohonan aja, tinggal aku kirimkan balik. Jadi nggak usah terlalu banyak inilah. Oh, sok-sokan. Apa tanggapannya si Ratu Pinjol itu? Sudah dijawab. Typing sana, guys. Tadi sudah di-spill sama Mr. Blind gitu bilang. Zanza nggak tahu ya yang dilaporin siapa ya Kak Zanza? Yang dipegang Mr. Blend. Terus nanti bakal Nggak tahu kan Zanza. Kak Zanza? Dia lagi dengerin tuh kayaknya. Gitu guys. Sudah aku cabut ya Bu Jimmy. Tenang aja. Ya, Oke, terima aku sudah- kasih Blend. Sudah membuktikan aku insaf. Oktober. Indra, Ya buka beruk, tanpa bayar utang diucapkan 1 kita juta, sama-sama Indra. sudah saling memaafkan kan, tanpa kita mengucapkan secara pribadi di DM ya. Yang jelas kita udah ketawa bareng berarti kita sudah saling memaafkan. Betul nggak Blend? Ya maksudku tuh aku kan bukan cuman, maksudnya kan aku mengaku kesalahanku, maksudnya aku menyadari kesalahanku, aku meminta maaf sama semua orang, dan itu kan perlu bukti ya, bukan cuman sekedar ngomong aja. Nah, aku buktikan dengan laporan yang ku cabut gitu loh. Maksudnya itu bagian dari aku membuktikan bahwa ya aku menyesali perbuatanku selama ini. Gitu aja sih sebenarnya. Jadi kalau dia bilang kan selalu menghukum, kalau mau cabut berkas tuh berkasnya ada di dia, terus yang LP kan aku. Nggak peduli berkasnya ada Itu sama kan dia. Atau tergantung yang bikin laporannya siapa. iya dong, Kan Bang Blend yang bikin laporannya kan? iya. Bukan dia. Bukan. Oh, ya nggak bisa, dia mah nggak ngaruh. Aduh. Walaupun dia tahan, Nggak ngerti apa-apa. ya itulah, aku bilang. Ya, Pik. Topik, thank you, Pik. Makasih Pik. Bayangin dua nih teman gua yang dia Senses, lu ngata-ngatain orang miskin-miskin lu, bayar utang lu 1 juta senses. Woi, senses bro. Bilang apa lagi dia Ded, tadi? Dedi. Jangan jauh-jauh, lu lagi utang. Temen lu punya utang itu, Ses. Ded. Dede, Udah. gimana sih? Nah agendanya besok itu selain buat nge-live-in muka dia, gua tagih ya ke Sinar ya di live itu ya 1 juta ya, sama Kak Karika ya namanya Iya, tadi. nggak apa-apa. Karika udah bilang, tagihin. Karika udah bilang. Hah? Oke, 1 juta anjing, gue dapat Lo yang gua senses lu 800. nyenggol-nyenggol gue lu, ha? Lo pikir lu, setan lu. Bayar utang kakak gue tuh 1 juta, bayar. Buat gue 800 ya, buat Kak Sinar 100, buat Kak Karika 100 ya. Emak, ngeri kali. Kasih lu biar aja urusan Karika, gue kagak berani itu duit orang geblek. Enggak, dia mintanya 800 aja, Gue kagak, 80%. gue kagak pernah. Nanti Karika pasti lu kasih lu dikasih. Udah lu mintain aja. Nanti dikasih duit Gue kagak bensin berhak juga. menentukan. Ini bolak-balik gini aja terus nggak ada pembicaraan lain apa nih si Dese nih? Nah, itu dia. Itu kan enak kan. Kalau dia mau minta bukti, kita bisa tunjukkan. Dese nih nggak ada pembicaraan lain, bolak-balik itu aja. Apa yang dia bilang? Buktikan S2, Kan dia buktikan CEO 3 perusahaan. dia punya perusahaan kan. Nah, itu aja terus yang Ke dibahasnya. sana. Tapi faktanya dia tuh tidak punya perusahaan. Udah kita buktikan. Ya sudah Oke. dia ngapain diulang-ulang Gini, bego? Dah, ini pesan buat Dedi Setiawan. Perusahaan. Ya, pesan buat. Lu kan sudah bilang kita sudah bisa buktikan bahwa itu tidak ada. Laporkan dong, penipuan berarti itu. Laporkan. Cepat. Nggak bisa. Gimana sih, Glenn?
Ya kan dia bilang kan sudah terbukti, sudah bisa membuktikan bla bla bla. Ya laporkanlah. Bisa, Ben. Jadi. Makanya Besok Ica, lu mainnya kalau kurang ngerekrut jauh, orang Bah. tuh orang-orang yang keren. Ya Ica, lu kalau ngerekrut orang tuh orang-orang keren kayak kita orang. Gembel lu rekrut, 1 juta aja bertahun-tahun nggak bisa bayar. Yalah, senses. Asik, besok aku nagih utang 800 buat aku, Kak Sinar 100, Kak Karika 100. Oke, pas. Anjing. Anjay. 80% ongkosnya goblok. Dia kan bawa anak buah mata elang. Mak, ngeri kali. Dua, bener besok 2 bodyguard gua. Ini Nah. gua ini nih ya, gua spill ya. 2 orang, tunggu sabar. Kalau gue Ini mah nggak chatnya. minta itu mah Karika mah kakak gue udah gue udah anggap kakak gue banget. Gue mah berteman sama dia udah lama say. Tanya no Bang Raffi no, tanya. Ini ada satu nih penting, lucu banget. Yang di meja makan yang selain dia bilang dia mau lagi renovasi di rumah emaknya. Dia bilang gini, dia nanya nih sama laki gue, katanya gini, kalau Aspri gitu berapa ya? Dan itu dia ngomong, bukan Mr. Blind. Aspri, nggak sanggup kau bayar 8 juta gajinya monyet. Ya kakak, Kak jangan Zanza. lupa bayar asli. Lain ya. Kak Zanza, selama berhubungan dengan Mr. Blend, semua ucapan tinggi itu adalah keluar dari mulutnya Ica, bukan dari mulut Mr. Blend. Saksi banyak, rekaman juga banyak, ya. 1, mau bangun rumah 3 lantai pakai lift, itu dari mulut Ica. 2, mau umroh di bulan Maret, itu dari mulut Ica. Jadi semua masalah A, B, C, D itu keluar dari mulut Ica. Bener kok Kak, Saksinya, beberapa aja gue ketemu langsung gue jadi saksi mata loh. Jadi Bang Blend ini kagak ada ngomong apa-apa, gue CEO, gue mau bangun rumah 3 lantai, enggak. Malah kita akhirnya ngeledekin, emang semudah itu bangun rumah 3 lantai, punya duit berapa, udah siap duit berapa. Bahkan gua negur dia, ngapain sih yang begitu-begitu diomongin di Komal. Nah, tuh gua pernah ngomong begitu tuh. Nggak penting gua. Jadi semua itu bukan saya bela Blend. Gue bilang juga bukan saya bela Blend. Saya bicara yang benar berdasarkan fakta. Saya punya rekamannya karena dia menghina dinas saya habis-habisan dengan fansnya. Bang Blend dimanfaatkan, bukan fans dia, bukan pendukung dia. Nggak ada dia pendukungnya siapa. Biar kata pada emak-emak juga mereka itu terkesima sama Bang Blend, bukan sama Ica. Itu Ica kalau ngomong songong. Jadi ibu-ibu itu simpati karena gua tempo hari menghina Bang Blend, padahal cuma 1 kata aja gua dan nggak panjang lebar, gua akui gua salah. Karena gua dibilang Jimmy anjing, ya otomatis gua spontanitas, gua bilang apa lu buta gitu. Nah, dari situ semua benci gue, banyak bener lebih dari 20 orang. Dan itu bukan pendukung Ica. Bukan. Makanya di saat bubar kayak gini, siapa orang lama yang dukung Ica? Nggak ada. Nggak ada, say. Dan mereka semua mencatat apa omongan Ica. Mau bangun rumah 3 lantai, mau umroh, mau jalan-jalan ke, apalagi belakangan katanya dengar-dengar, gue nggak sempet denger, mau ke Cina apa, betulkah Bang Blend? Ya, mau janjian sama Kancus, waktu itu diajak mau pergi ke Cina. Nah, gila nggak? Punya duit berapa banyak? Itu semua keluar mulut dari Ica loh. Bukan dari Bang Blend. Gua ngelihat Bang Blend kadang sama teman-teman gua, kita nobar ya. Gue bilang, kasihan itu lakinya udah pegang kepala, udah ngantuk. Dia ngoceh aja, gue bilang. Mungkin bingung ini, gue kagak nemenin nanti ngamuk.
Gua nemenin dengernya pusing, nggak sesuai. Ya karena memang nggak sesuai dengan karakternya Bang Blen. Nggak ada. Saya dari awal menghargai yang namanya Mr. Blen. Padahal usia saya sama dia beda 12 tahun lebih tua saya. Tapi saya menghargai, menghormati karena di mata saya di saat di room edukasi ya emang enak ngomongnya, santun, tertata. Tapi semenjak sama ini betina, buset, bahasa dungu, bego, anjing, dengan mudah itu keluar. Sampai semua bilang pengaruh buruk, ini cewek pengaruh buruk, semua bilang pada begitu. Dan juga itu kayak dieksploitasi gitu loh Kak, disuruh live nyanyi, dibeliin ini itu, terus dipaksa-paksa. Iya dia ini dijelek-jelekin lagi pas di depan kami. Dia ini udah dibeliin semuanya tapi nggak ngapa-ngapain karena dia pengen banget jadi artis. Kalau Mr. Blind main alat musik oke lah ya, dia nyanyi suara baling pengen jadi penyanyi. Pernah lihat gak dia nyanyi Kak? Ya kalau dia mah suaranya kemana-mana. Musik Jadi dia mau ke kanan, suara ke kiri. Masih mending kalau suara ke kiri juga kagak sumbang. Lah sumbang, ya jauh kemana-mana lah. Mau duet Musik juga sama kagak suaranya nyambung. terjual terpisah. Iya, mungkin satu di apotek, satu di toko bangunan ya. Gini aja lah ya, aku mau kasih kalian perbandingan rasional aja. Ketika dia bermasalah dengan orang, waktu sama aku, semua pendukungku bisa membela dia karena aku. Sekarang dia dibela Dedi. Dedi tuh belusukan nyari pendukung. DM sana, DM sini. Harusnya Dedi kalau punya power, keluarin dong powernya. Pengen lihat gua. Enggak, gue lagi nunggu mana sih pengacara yang ngomong hukum, yang membahas masalah hukum tentang hal ini gitu loh. Karena udah patah itu, nggak ada di postingnya nikah, cerita rumah tangga, nafkah, Allah. Nggak ada itu, nggak ada pengacara kan di situ. Siapa yang mau bela dia? Gue pengen banget, mana suruh tampilin pengacara yang pengen bela dia. Pengacara goib kah, pengacara goib, pengacara goib. Gua nggak bisa teriak-teriak nih, pengacara goib kah. Kalau waktu itu ya, yang gua balik terakhir dari Jakarta, ya kan? Itu dia bilang kalau dibiarin gua jadi gembel. Kalau saat itu gua sudah pengen mengakhiri ya, maksudnya gua pengen berantem lah sama dia istilahnya mau. Itu gua bisa kok nelpon siapa aja. Bang Raffi, Bang Terang, siapa aja bisa. Cuman kan dia sekarang kayak pede gitu kan. Lu kalau nggak ada gua lu jadi gembel di Jakarta lah. Dunia ini bukan cuma milikmu aja Nona. Gimana seandainya nih Bang Blen tiba-tiba positif hamil? Nggak mungkin. Pasang KBK? Iya. Hamil apaan kak? Bayi bajang. Ya kita kan nggak tahu, sama Tuhan tiba-tiba dikasih keajaiban. Kita kan nggak tahu kalau Tuhan berkehendak. Tiba-tiba hamil. Nah, di posisi sama-sama sudah saling menjelekkan ya. Terus kan berdasarkan hati nurani Bang Blen biar kata sudah dihina-dina ya itu anak gue kan. Pasti mau nggak mau kan ya Cek dulu. merangkul kembali lah. Cek dulu kehamilannya berapa bulan, karena mereka berpisah itu dari pas lebaran udah pisah mereka kan. Udah balik dia. Ambil anak senses katanya Bang. Oh, enggak, ada lagi Kak Sinar yang paling kuat. Ketika aku balik dari Jakarta dia posisi haid. Aten nggak tuh? Hah? Lagi haid tuh. Hah? Jadi anak siapa tuh? Antara anak Desi, anak Kritik, apa anak senses dah tuh? Mandi Ica, rambut lu udah gitu anjing. Ica gak mandi-mandi, bawa tengi lu. Ih, jijik banget. Terus ini ya
Rinda jangan salah, bukan cuma dipakai 11 kali sama Bang Blen, bukan. Rinda. 11 kali. 11 Jadi kali. di dari hari pertama kedua itu nyambung ya, yang namanya enak, sama-sama udah lama nggak week gitu ya, enak. Cerot, lemes, minum dulu, bangun lagi. Bang. Cerot, lemes, cebok, bangun Lagi, lagi. Bang. Itu 60 hari. Ajaib. Kebayang nggak, kan ini gedong enak nih Pakistan nih ya. Semalam 2 kali apa 3 kali kali 60, jadi 180 kali di ewong. Ya, jangan salah. Jadi Bang Blen nih menang banyak. Lu ngejelek-jelekin Mr. Blen percuma. Apalagi Mr. Blennya sekarang udah mau lepas tanggung jawab. Maksudnya lepas tanggung jawab karena udah dihina-dina, ya mau ngapain lagi? Batal mau bayar utang tanggal 25. Salah siapa? Salah teman-temannya yang manas-manasin. Berarti yang harus bertanggung jawab siapa? Ya teman-temannya. Makanya milih teman tuh yang benar. Jangan malah menghancurkan, tambah hancur hidup lu. Malah banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Gue Memang. bilang juga nih, mumpung masih 1 Muharram, stop. Tidur dah, stop. Nanti jam 12 malam bangun. Tahajud lu. Berdoa lu sungguh-sungguh. Pasti dikasih jalan keluar loh. Dikasih keajaiban loh. Entah dari mana lu bisa bayar utang. 1. Kedua, hati lu akan lebih tenang. Ketiga, mungkin hatinya Mr. Blen juga luluh. Kita nggak pernah tahu, Cak. Iya, Tuhan itu Udah, maha membolak-balikkan hati. Betul. Jangan dengan jalan barbar terus. Semakin lu barbar, semakin banyak yang bersaksi. Semakin ilfil lah orang sama kau. Gua dari tadi ngomong kalem karena gua pikir sudah lah. Tapi kalau sudah bicara kebohongan dan gue tahu, ya gua ngegas dong. Gua tahu kok. Semua itu ucapan keluar dari mulut lo. Nah, Lu bilang apartemennya Encus mau dibayarin sama Bang Blen 1 miliar, tapi Encusnya nggak mau. Hebat kali kau pegang duit 1 miliar. Tapi kenapa di dalam kulkas itu isinya cuma telur 4 butir sama mayones sasetan? Logika yang dimainkan, logika. tapi yang lebih parahnya Terus? ke gini Kak Jim. Udah dibantu sama Kancus, malah ngata-ngatain Kancus sama keluarga ya kan, gila kan? Terus Kancus juga Sudah bersaksi masih tuh. hutang 11 hari, masih hutang 11 hari, Encusnya diblokir, Encusnya dijelek-jelekin, suaminya pun ikut dijelekin. Salah apa suaminya? Tahu ya? Terus ini Kancus itu sudah bersaksi. Dia bilang, aku tidak pernah mendengar Blind itu nawar apartemenku. Yang ngomong itu Ica. Dia sendiri yang ngarang. Padahal aku nggak pernah ngedengar Blind itu nggak pernah nawar atau mau beli atau apa, itu bahasa nggak ada. Iya, itu bahasa. Dia bicara spontanitas karena di Komal banyak yang lihat. Betul. Termasuk gua, teman-teman gua, room gua, karena gua ngintip. Nobar. Ngide banget dia. Kadang-kadang gua nobar nih ketahuan, kadang-kadang kagak. Karena percuma gua masuk sono juga nggak dinaikin. Nenek warung udah ngetik aja lu di bawah. Ngapain lu naik-naik? Ngapain lu kesini malah digituin? Mabuk seloki aja bertingkah. Ini redain itu ego, ya, terus kemudian nggak usah minta maaf, nggak usah, sadari aja semua salah nih, dan juga salah, dan hentikan bermain-main di luar. Oh nggak bisa bah, kalau untuk persoalan menghina ibu gua, anak gua harus minta maaf dia. Enggak, dia karena kan selama ini lu diem deh, maksudnya kan begitu, cooling down, jangan dengerin orang semua bangsat, hanya mau numpang, si ini mau numpang, si ini kan begitu, karena lu juga memanfaatkan, jadi intinya semuanya saling memanfaatkan. Nah, dari lu bilang ini nggak selesai,
Jadi semua kembali ke perempuannya. Dan buat laki-laki di sana itu, aduh ampun dah, lo laki-laki apa bencong sih? Bah, menyelesaikannya yang nggak ada, anggap aja nggak ada. Ngapain? Nah, Balikan ini aku, lagi, didamaikan nggak perlu sih menurut gua. Mbak Zanbel, aku mau nanya. Anggaplah dia tertipu, ya. Berarti dia bego kan? Kenapa mau? Ya enggak? Iyalah. Iya Nah, betul. sekarang aku mau nanya lagi nih. Andaikan, ya, andaikan semua yang dia tuduhkan itu bisa kubuktikan, tetap dia bego kan? Iya. Karena dia sudah main-main di media sosial dan aku sudah berubah pikiran. Yang kayak gitu-gitu nggak dia pikirin. Ya emang bego. Kayak gitu gak usah balik, gak usah maaf sih, anggap sampah begitu orang begitu kok. Ini kalau dilanjutkan nggak menutup kemungkinan di masa depan gitu-gitu aja yang terjadi. Nah, ini kalau brand atau ada orang yang apa ya jahat kali, lu bisa kena loss kan lu. Ini modus nih, kejahatan baru. Udah jangan ngompor-ngomporin dulu rumah tangga orang, Karena baik-baikin, itu juga sih. Belajar dulu kuliah. Gua aja yang jadi lawyer aja gua masih banyak belajar gua. Kita nggak pernah punya apa-apa, cuman gua sangat kaget ngeliatin lu makin blend. Ya Allah, nggak ada dasarnya bro. Kayak nggak tahu aja mulutnya dia lagi cerita mau didamaikan antara gua sama dia aja di roomnya Bu Nona, orang-orang terhormat para lawyer. Ada Bu Nona, Profesor Emran, Bang Maksi, Bu Joki. Adalah etikanya dia. Ya itu, Kan disuruh gue yang ngomong. Kenapa dia yang mencak-mencak on cam? Mati kau Jimmy. Pantas nggak ngomong kayak gitu? Akhirnya di belakang layar siapa yang dukung? Mereka apa gue yang didukung? Gue. Cuma gue diam. Dan gue kan abah sendiri dengar sendiri. Semua nyuruh gue turunkan Viti. Ayolah Jimmy, berbesar hati turunkan Viti. Gue turunin. Malahan bukan cuma gue turunin. Gue mohon maaf. iya betul. Jika di 2025 ini gue sudah bikin kerusuhan kepada semua orang yang merasa tersakiti oleh gue. Malahan gue berbesar hati minta maaf. Tapi gue masih digeber. Wah, berapa puluh orang yang ngegeber gue. Termasuk maaf ya, kami sekarang sudah damai. Encus, Dedi, Bu Ani, ini yang terkenalnya ya. Raffi, yang kerocok-kerocoknya banyak banget, emak-emak. Yang ngajak gua di ring, biar kata gua diabetes masih berani katanya berantem sama si Jimmy. Wah, udah macem-macem. Ada lagi yang bilang, Jimmy kau besok mati. Wah, udah banyak. Cuma gua abaikan, gua orangnya kalau musuh satu, fokus gue satu. Ngapain gua mesti simak kiri kanan depan belakang, fokus gue satu. Makanya gue bisa bertahan. Nah sekarang yang bela dia siapa? Orang baru semua. Para emak-emak termasuk Encus yang orang terkenalnya temenan sama gue. Bu Ani temenan sama gue. Malahan kalau DM saling mengingatkan. Kak Jimmy, udah Kak Jimmy, jangan dibawa emosi. Marahnya santai aja Kak Jimmy, nanti takut sakit. Nah, gua sama Bu Ani, adalah gua tersinggung padahal tuaan gue. Gua seneng berasa punya saudara. Dan semua video tentang Bu Ani yang gua simpan, yang Bu Ani jelekin gua, bla bla bla, gua hapus semua. Ringan HP gua, ringan hati gua.
Yang merapat ke dia siapa? Siapa orang lama? Siapa? Coba sebutin. Gak ada. Yang namanya Memei itu asalnya musuhan, saling maki. Tapi Memei sudah tidak punya teman. Dia datang ke sono, minta dibuka blokan. Menjatuhkan harga diri, ngajak berteman. Yolanda sama ribut sama gua, ngatain gua lontai, tapi nggak ada buktinya gua ngelontai. Jelas-jelas gua punya suami dia yang lontai. Hah, merapat juga ke sana. Sekarang kalau dibilang di sini ya, terutama kalau lagi gua buka room, pasukan sakit hati berkumpul, masa bodoh. Tapi lu lebih sakit hati lagi, laki lu, cowok lu, atau apapun itu namanya, mantan pasangan lu deket sama gue, kita bisa ketawa-ketawa, itu paling menyakitkan, Syai. Sakit. Karena gue udah gak ada rasa dendam. Yang gue nilai apa? Akhlaknya Blend. Yang berbesar hati, tanpa di depan gue bilang penyesalan begini, iya memang gue salah, silahkan kalian bicarakan masalah Ica yang otomatis pasti bicarakan gue. Itu udah resiko gue. Berbesar hati, laki-laki seperti itu. Hampir tiap malam atau sehari semalam berapa kali live. Kalau orang yang tidak berbesar hati, udah kesinggung. Sekuat-kuatnya, sesabar-sabarnya. Ini para emak-emak pasti ngomongin Blend lagi, Ica lagi, ya otomatis tersangkut paut Blend. Dan selalu mereka bilang, nggak ada kami bela Blend. Dua-duanya pemain. Dua-duanya penjahat. Pada ngomong kayak gitu. Dia adalah sakit hati. Enggak. Dia paling pilih diam. Dan sudah diberi kesempatan, orang sabar itu bulan itu. Tapi kau dengan teman-temanmu. Oke, Kak Sansa. Ya, mati istirahat Kak Sansa. Makasih. See you. Yang paling menyakitkan itu ya, ketika gue dikasih tahu nih, Abah, Kak Fitri, Kak Oya, semua orang-orang hebat lah. Orang-orang yang perhatian ya, orang-orang yang pengen semuanya ini baik. Gue dikasih tahu, sudah Blind, turunkan ego lu ngomong baik-baik, yang bisa nyelesaikan cuma lu berdua. Oke, gue ikutin, gue nasehatin dulu nih. Gue bilang apa sih kalimat pertama gue? Berhentilah merusak dirimu sendiri. Itu kalimat pertama gue yang gue chat ke dia. Terus gue bilang, jadilah istri yang baik, maka kamu akan dapatkan semua hakmu. Itu pesan gue tuh. Dibacakan di Komal, gue ditertawakan. Coba bayangkan. Dia gitu jawabnya. Semenjak saat itu gue bilang, kamu memang gak bisa berubah. Kita fight sampai hancur. Suruh dia bacakan tuh chatnya, masih ada kok. Jangan dipotong. Suruh dia baca chat terakhir gue apa. Gue bilang kita fight sampai hancur. Itu udah titik dimana bukti dia nggak bisa menghargai orang lain itu. Jangankan orang lain yang nggak kenal sama dia atau teman-temannya dia, pasangannya aja dia gituin, apalagi orang lain. Silahkan netizen nilai sendiri gitu loh. Jadi kenapa gue berubah pikiran, terus kenapa lupakan tanggal 25 itu udah nggak ada lagi udah. Tapi tadi gue kaget loh, si Yolan bilang semua, artinya mulai berpikir orang-orang benar juga. Kenapa sih masih ngotot sih gitu loh. Kalau memang nggak mau juga laporin si lain kalian bro. Makanya gue juga kalian kayak gini. Gue temannya RD, gue sahabatnya RD, gue tim RD. Gue nggak akan halang-halangi RD mau bela siapapun. Tapi kalau RD dibatalkan sama orang-orang kayak kalian, gue nggak terima. Karena kita kerja profesional, cari makan halal.
Betul. Gitu. Ya, lu jangan memutarbalikkan fakta. Kawan dibikin lawan semua, diadu-adu. Lu ngeri lu semua. Bukannya mikir. Betul kata Mbak Jimmy. Ambil wudhu, sholat, ya kan? Ingat kesalahan. Kalaupun nggak salah ya ingat Tuhan aja deh. Kenapa gue begini? Semua orang punya masalah. Tapi nggak ada yang berlaku begini. Gue nggak benci lu deh, gue nggak benci siapapun nggak. Cuman kenapa kalian bukan mademin api? Gue aja dengan blind bisa ademin ini. Lu pikir gue bela? Enggak. Muak gue ngeliatnya. Tapi nggak ada yang bisa dibilangin. Merasa hebat semuanya. Untung Blend masih punya hati. Coba kalau nggak, gua taruhan. Blend kalau lu mau tega Blend, habis Blend. Mereka semua masuk Blend. Betul lah, makanya gue tuh kadang kayak ngerasa apa ya? Gue lebih memilih gue kembali seperti yang dulu udah. Disuruh disarankan teman-teman biar gue nggak apa ya? Blend lu jangan egois, lu harus begini, lu itu laki-laki, lu kepala keluarga, lu ini lu itu. Turunkan ego. Udah bangun tidur itu langsung gue DM, masih siang tuh. Dibacain, ditertawakan, coba rame-rame satu komal nertawain chat gua. Apa gua? Lu main-main apa bagaimana sih? Ada perkataan Dedi dan Budi lu ngomong, kita permalukan Blend. Ya Allah, itu gua kaget, gua kayak disambar petir gua. Kemarin dengan Raffi lu ngomong enak betul kan, seakan-akan ini mainan di Komapo. Lu main hidup orang lihat, lu bikin hancur di Blend. Dia itu nggak sempurna, tapi hatinya lebih sempurna dibanding lu. Si Senses udah mulai panik. Si Senses sudah mulai panik, udah mulai ngancam-ngancam. Kalau gua besok ke sana jangan salahin dia kalau terjadi apa-apa, salahin orang Komal. Karena gue dipanas-panasin orang ngakak anjing. Udah mulai Ya, panik Rinda. Senses, gak usah banyak baca kau Senses. Bayar aja utangmu 1 juta bertahun-tahun gak kau bayar itu. Ah, Rinda takut, Rinda diancam gitu. enggak, Rida mah Ngeri gak kali. takut, dia bodyguardnya banyak. Udah kasih lihat ke gue berapa orang nanti dia. Lah, gue udah kirim screenshotannya sama Kak Sinar kok bawa orang. Itu Berapa omon orang aja lo, omon lo Rinda, omon. Ya Allah, Lia datang tadi jemput, pulang tadi antar. Macam-macam. Katanya gini, Tiba-tiba datang deh. Siapa Blind? Datang nggak kali ya, katanya gini kali ya. Dia udah nelpon temennya. Kalau besok ada apa-apa sama gue, jangan salahin dia, tapi salahin orang Komal karena gue udah berani datang sana. Lah ngapa lu takut? Gue ke sono. Mas Rinda, kata Bang Rapi urusan hukum ada dia Rapi lawyer itu. Gas. Bukan, dia tuh udah mulai takut ngancem-ngancem kayak gitu biar gue nggak datang. Gue bakalan datang aja, mampus lo. Mampus dateng gue. Biar satu Komal tahu dia siapa dia nih tukang es batu ini. Iya, biasa kalau ngomong gua punya apa itu begini. Gua denger, gua nggak pernah mau nanggepin apa. Lu bukan siapa. Waktu dia hancur. Det. Mana sih Det? Rekrut orang buat nagih hutang. Yang nagih hutang punya hutang. Ini aduh, udah kayak kartu busuk. Urusin peraturan apa bini lu kasihan tuh. Siapa tadi tanggapannya fotonya Ratu Pinjol dipajang nih? Tanggapan dia apa? Mau dilaporkan apa enggak? Gimana? Terus dikata-katain Zanzabella tadi. Ya lu mikir lah Blind, yang mau dia laporin Zanzabella. Mikir lah Blind. Lu kan Nggak si mungkin.
Si Dese kan si paling tahu hukum, paling paling tegak lurus, fakta dan data. Lu tahu nggak artinya tegak lurus itu apa? Ya, lu tahu nggak? Nggak, Apa? jadi apa arti tegak lurus itu apa? Lu kan cuma ngomong kalimat-kalimat aja lu. Artinya tegak dan lurus. Lu aja dulu mengsong-mengsong kok. Mulai nggak bisa tidur senses. Aduh gila, besok gua ketahuan nih jualan es batu anjing yang sering Kata gua apa Glenn? Lu berat sedikit laporin Dedi, masuk Dedi. Nggak pakai nunggu seminggu. Aduh, Bah, gue tuh cuman pengen begini loh, Bah. Cara menghukum dia itu sebenarnya bukan dengan pidana ya. Biar Ica itu sadar, ya. Justru karena kelakuan Dedi itulah dia terpuruk. Itu dia. Itu aja. Nah, mudah-mudahan ya si Dedi Setiawan ini bisa bertanggung jawab. Itu aja. Oh kaburnya anak kabur. Lu kaburnya anak. Kalau dilihat gelagatnya pasti ngeles itu. Wah, saya kan cuma berdasarkan hukum aja. Saya kan cuma begini. Dari bisa dibaca lah model orang kayak begitu. Tapi kan Blen, mau kapan lu kasih pelajarannya Blen? Loh, ini kan sudah terjadi. Ya oke, tapi kayak yang maksud dibilang Abah itu tadi loh. Apa yang Biar mana? selesai. Lia? Biar selesai, nggak ini aja yang dibahas. Ini sudah selesai. Yang sekarang terjadi ini bukan soal urusanku lagi sebenarnya. Kayak Iya. senses itu kayak itu tuh sudah. Aku kan tadi waktu ada Bang Erdelo kan sudah aku sampaikan juga. Aku berharap Bang Bang Erdelo jadi kuasa hukumnya segera laporkan. Aku nunggu, aku bilang. Kalau mengharapkan aku yang melaporkan, ngapain aku ngelaporin? Gitu loh. Karena kalau aku laporin pun belum tentu dia diam. Tapi kalau dia yang melapor kan pasti diserahkan lewat hukum kan. Nah, diamlah dia. Gitu loh. Dan aku pun juga, kalau aku dari kemarin-kemarin sudah diam dia. Aku tuh sebenarnya sudah mulai membuka hatiku untuk orang lain, anjay. Aduh, aku kira kok membuka hati untuk dia. Aduh, Gua kalau sampai kita blokir loh. dia lagi, gua nggak mau negor gua doain lu Glenn, bener. Enggak lah, Bah. Udah aku bilang tadi kan. Kalau ada anak laki-laki, emaknya dimaki, terus dia mau baik lagi sama orang itu, tolol laki-laki itu berarti. Aku bilang nggak ada ampun kalau yang begitu-begitu. Jadi cium kaki mamaku baru. Macam minta maaf aja nggak sudi. Aku yang nggak pernah menghina keluarganya. Tiba-tiba dia menghina keluarga aku. Pikir dia siapa? Dia waktu berantem dulu sama orang, benar salah aku belain. Coba bayangin. Reputasiku hancur. Ya masalahnya kan reputasiku hancur. Sekarang kalau misalkan mau dihitung reputasiku yang sudah kubangun berbulan-bulan atau bertahun-tahun, siapa mau bisa kembalikan itu sekarang? Coba. Siapa aja yang datang? Kalau dibilang selesai lah urusan ini cuma tinggal bumbu-bumbunya aja, berantem-berantemnya orang-orang. Sinar sama Sense. Ya, lu yang Meme. selesai kita-kitanya yang jadi berantem ini. Enggak apa-apa. Maksudnya aku juga menyertai kalian. Tenang aja. Kalau urusanku sudah enggak usah lagi dibicarakan, anyepin aja itu udah. Yang lain aja. Meme Dikti siapa? Indi, nah tuh terujak dia rame-rame, bacot. Itu kalau dari pihak sono ya. Sekarang yang dari pihak sini aja gara-gara nge-live terus pagi siang malam. Bang Rapi disenggol, bininya disenggol. Hah, melebar lagi, anaknya disenggol, Bang Terang disenggol.
Hah, Just disenggol. apa nggak jadi rugi? Nambah masalah. Utang tetap nggak kebayar. Masalah apalagi nambah. yang disenggolnya nih udah pernah jumpa maksudku. Rinda Nah, disenggol, Sinar Rocky disenggol. Muah. hah. Abah yang udah ikut-ikutan disenggol. Makanya akhirnya musuhnya semakin banyak ya. Satu yang rugi siapa? Lu. Udah utang tetap berjalan. Nggak ada yang bantu. Siang sore dari pagi deg-degan dapat telepon dari DC atau mungkin datang DC-nya. Ya, sebetulnya Nggak ada solusi. Solusi nggak dapet. cuma Utang nggak gitu. lunas, musuh tambah banyak. Sekarang ke Zanza masuk. Hah, apa nggak lebih berat lagi hidup lu? Gara-gara apa? Ngomal terus. Udah dijawab, Bu. Mau hantu blau kata dia, nggak ngaruh, nggak akan bikin Ica Mai gentar katanya. Ya udah, Ngeri kali. hidup yang kasihan ini. Jangan, tapi jangan lo. Ya, ya gentar kagak, tapi nanti tensi naik, masih muda tuh jantungan lo. Gitu masih yang heran tuh ya masih angkuh, masih sombong, petantang petenteng. Susah lah. Targetnya biarin dia koma pagi sampai malam, biarin aja. Udah, itu targetnya membuat mereka koma dari pagi sampai ke pagi lagi. Terusin aja rutinitas itu, terusin aja sampai setahun lo. Kayak Iya Komar. sekarang gini loh Bang Terang. Maksudnya kan mau menghancurkan yang namanya Mr. Blend ya, biar tidak ada korban lagi. Lah malah sebaliknya. Banyak akhirnya orang pada penasaran nontonnya live dia. Kalau orang bijak nih, nonton live dia, nonton live-nya di mana ada Blend. Mereka perbandingkan. Akhirnya malah banyak yang pro ke Mr. Blend. Nah, bukan berarti kita membela Mokondo. Bukan berarti kita membela yang katanya penipu. Lah kita nggak merasa ditipu. Bang Raffi di mute. Gimana mengondoi? Mengondoi. Kayak orang nyabu, Cok. Cocok kan? Cocok banget kan? Kayak orang nyabu loh. Lagi Cak. Ya kan, Rondai. Si Ica Amoy udah udah di share di story-nya Janja Bella, tahu dia? Kita anterin ke Maeret. Minjem pula. Ajay. Mokondo lagi ngeratapin nasibnya Ca Anjay. Gila tuh. Lagi apa lagi guys? Penontonnya 28 aja. Kayak artis. Lagi guys. Lagi. Ya, Lagi Cak. Lagi. di sini nggak bisa joget. Lagi. Lagi Cak. Ini emang artis ya. Sisir kayak rambut lu anjing, gerah banget gue liatnya. Mau oh lagi, oke. Kayak ini dia tuh ya. Kayak orang stres kan, kayak orang nyabu kan. Ini dia mau joget. Lihat. Dia mau joget. Medikan. Rambut lu kasih vitamin kayak Cah. Kayak dia mempermalukan dirinya sendiri. Iya. Bisa bener kayak gini. Belum. Anjir bego banget anjing ini perempuan. Kayak orang nyabu. Lihat apa Cok. isinya orang-orangnya dia tuh. Itu di bawah ada yang mau naik tuh, Cak. Malam jahanam itu. Siapa bang? Bang, jangan ikut-ikutan bang, nanti keseret-seret bang, repot bang. Asik joget kan? Anjir. Goblok. Anjir, udah mulai stres dia.
Mulai gila deh. Tolol, malu-maluin diri sendiri. Mau aja disuruh-suruh orang coba. Ya Allah, ya Ya Allah. ampun. Ya anjir ke orang narkoba, Cok. Nyabu lu ya? Innalillah. Parah kan? Ya salah. Iya. Ya. Ini mana nih? Ya udahlah, bentar handphone gua aja. Ribet banget sih Bang Rapi ini. Bini siapa ini? Pencet. Nggak tahu. Yang nonton Dedi ambil coli mungkin tuh. Enggak. Ya Ya, Allah. ribet banget sih ini HP-nya. Ah, udah. Bentar. Gua aja. Sabar. Oke, kun gue yang satunya. Enggak. Muka sumpah kayak orang stres gak sih? Iya, ke orang nyabu. Bentar. Gonin handphone gua dulu. Stres anjing. Ica. Asli sih, emang kayak orang stres sih. Senses kok diem aja dia, jangan ngalihin pembicaraan dia. Utang Rika bayar 1 juta, woi. Utang Rika Senses. Nah, Woi. ini Bang lagi joget-joget, tunggu. Anjing. Sabar. Mana sih handphone gua nih? Ya Allah. Ya Allah. Juga sih ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Masuk beneran ah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Keren kali ya. Anjay. Apa sih anjing? Mister Blend. Yoi, Ini bini Pian kah? bukan. Gila sih ini. Asli Stres gila dia. Udah mulai kena Malu-maluin. ini kayaknya. Bang udah mulai kena ini kayaknya dia LCD-nya. Ini. Typing Rina stres juga udah di blok ininya apa? Typingnya di nonaktifin punya gua. Hah? Wastaga. Typingannya dinonaktifkan. Bisa. Apa weh typing apa weh? Bloker nanti kamu udah bloker enggak Jangan jadi diblokir. nonton. Jangan aja kan nanti diblokir nggak bisa nonton kita. Ya Allah. Ya Itu Allah. Andre itu sebelah Laras tuh ya. Astagfirullah tuh banyak yang bilang astaga. Tuh, Iya dia nggak tahu akun gue yang mana. Senses ngomong apa itu Senses? nggak tahu tulang belulang aja yang gue dengar. Tolong Senses udah gak bisa ngomong, takut ditagih 1 juta besok ya, guys. Senses. Ya Allah kayak orang stres anjing. Cak berobat Cak kalau gila. Pelan tuh ngomong apa Ini. dia? Bang Deddy saya kan jadi kira orang bakalan panas orang jijik anjing geli. Najis. Tengah. Saririn. Bener lagi kata si Steffi. Dia yang joget gue yang Ntar gue malu. gedein suaranya dulu. Dia yang joget Iya, gue bener. malu. Dia yang joget gue malu. Itu bodyguardnya itu ampun Bener, Tep. ampun nanti terkepor di tengah jalan ini. Ya. Udah mulai panik dia cemas. Cemas dia. Ya, kita nggak ada tawar menawar di sini. Ya udah nggak usah Bayar utang, Senses. Senses bayar utang. Selamat keluar. Bayar utang. Katanya lu raja tembakau. Ruko lu udah digusur. Ruko lu udah digusur, Senses. Tentang daerah Woi. ini. Bayar utang dulu, Senses. 1 juta, Senses. Bayar utang lu. Woi, bayar utang lu, woi. Woi, bayar woi. Woi. Kagak denger lah dia Kak. Awas, malu kan kau. Bayar woi.